Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mardatila dengan NIM F1C220012. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dari UTS Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang masyarakat informasi, kemudian pentingnya informasi, apa itu teknologi, teknologi informasi, komponen sistem teknologi informasi, perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, kemudian ada sistem operasi atau OS, dan yang terakhir penerapan IT di beberapa bidang. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang masyarakat informasi. Yang disebut masyarakat informasi merupakan salah satu teori dalam komunikasi di mana masyarakatnya membutuhkan sebuah teknologi atau media untuk memperoleh koneksi agar mendapatkan sebuah informasi yang akurat dan juga cepat. Teknologi komunikasi inilah yang menciptakan lingkungan global yang berpengetahuan sehingga dapat melanjutkan pembangunan suatu daerah atau negara untuk mengurangi kemiskinan. Masyarakat informasi oleh banyak negara maju juga diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang dituju dan diraih, tetapi tidak terjadi dengan sendirinya. Konsep teori masyarakat informasi ini mengalami perkembangan, dimulai dari konsep masyarakat pasca industri oleh Daniel Bell, hingga konsep masyarakat jaringan oleh Manuel Castells. Masyarakat pada dasarnya selalu membutuhkan informasi, sehingga masyarakat membutuhkan sebuah media untuk memperoleh sebuah informasi. Dari tahun ke tahun, banyak media yang memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, mulai dari media konvensional hingga media digital berbasis internet. Yang kedua, pentingnya informasi. Mengapa informasi itu sangat diperlukan? Informasi memang sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan untuk kita dalam menambah wawasan dan juga pengetahuan. Informasi itu sendiri dapat diartikan sebagai hasil dari pengelolaan data yang telah diberi makna tertentu. Informasi juga bisa diartikan sebagai media pengetahuan di mana didapat dari suatu pembelajaran dan juga pengalaman. Sebagai calon penerus bangsa, kita harus sering membaca sehingga tidak ketinggalan yang namanya informasi. Tidak hanya membaca, kita juga dapat melakukan diskusi atau sharing antar teman untuk menambah wawasan kita. Karena informasi dapat mempengaruhi suatu negara. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan, semakin banyak pula perubahan untuk menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya. Informasi itu dapat pula bermanfaat dalam pengambilan keputusan, maka dari itu suatu informasi harus memiliki kualitas, mutu, serta nilai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknologi. Apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi itu adalah suatu cara atau kegiatan yang memungkinkan manusia untuk mengubah dan mengotak-atik lingkungan hidupnya. Menurut KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, teknologi merupakan penerapan penggunaan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Kata teknologi sendiri berasal dari kata teknologia, yaitu bahasa Yunani. Tekno artinya keahlian dan juga logia artinya pengetahuan. Istilah teknologi pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-17, di mana waktu itu dipakai untuk maksud diskusi tentang seni terapan saja. Tapi lambat laun, seni menjadi objek penunjukan. Pada abad ke-20, istilah tersebut berkembang pesat dan mencakup berbagai cara, proses, dan ide selain mengenai perkakas dan juga mesin. Selanjutnya ada teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi sendiri adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan juga perangkat lunak komputer. Menurut Wikipedia, IT atau teknologi informasi adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat,
mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, serta menyebarkan informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan suatu informasi yang bermanfaat dan juga berkualitas. Selain itu, fungsi dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi ini adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Yang kelima, yaitu tentang komponen sistem teknologi informasi. Komponen sistem teknologi informasi terdiri atas 5 komponen, yaitu hardware, software, infoware, fireware, dan brainware. Untuk lebih jelasnya, yang pertama, hardware atau perangkat keras adalah sebuah perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau disebut juga dengan brainware. Hardware ini terdiri dari prosesor, memory card, peripheral atau input dan output device, serta kabel data. Selanjutnya, software atau perangkat lunak. Software adalah media yang menjembatani antara hardware dan brainware. Dapat dikatakan, software ini membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. Software sendiri terbagi menjadi dua, yaitu software system dan juga software aplikasi. Software system ini kita kenal dengan operating system atau OS. Dengan adanya OS, maka hardware bisa menjalankan software aplikasi untuk digunakan oleh user atau operator. Beberapa OS, contohnya yaitu Windows, Linux, dan juga Unix. Yang kedua, software aplikasi. Software aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi pendukung yang berada pada OS untuk memaksimalkan kinerja komputer. Contohnya yaitu Microsoft Office, Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD. Selanjutnya ada infoware. Infoware ini adalah suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Yang keempat, fireware. Fireware merupakan media tempat penyimpanan yang permanen. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di sebuah komputer. Dan yang terakhir ada brainware atau user. Komponen paling penting dari teknologi informasi yaitu brainware. Tanpa adanya brainware, maka komputer tidak akan bisa beroperasi karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user. Selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat keras komputer. Apa itu hardware? Hardware atau perangkat keras merupakan suatu perangkat berupa wujud fisik yang dapat dilihat dan dipegang dan berbentuk nyata yang membentuk satu kesatuan sistem personal komputer atau PC. Perangkat keras komputer terdiri dari yang pertama alat input, yaitu alat yang digunakan untuk input atau masukan perintah. Contoh alat input pada komputer diantaranya itu mouse dan keyboard. Yang kedua alat pemproses. Alat ini adalah alat yang digunakan untuk memproses atau mengolah pada komputer. Perangkat komputer ini adalah CPU. Yang ketiga, alat output, yaitu alat yang digunakan untuk output atau keluaran atau tampilan atau bisa disebut dengan hasil dari komputer. Contoh alat output pada komputer diantaranya printer, monitor, dan speaker. Contoh hardware komputer yaitu motherboard atau papan utama, Central Processing Unit atau CPU, Random Access Memory atau RAM, Video Graphic Array atau VGA, Hard Disk Drive atau HDD, Optical Disk Drive, Power Supply Unit atau PSU, dan juga monitor. Lanjut ke perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menunjukkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Klasifikasi perangkat lunak terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan juga perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama bahasa pemrograman.
merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan logaritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contohnya bahasa pemrograman. Yang kedua, sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, memanajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian. Contoh sistem operasi sendiri adalah DOS, Unix, Windows, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu utility. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras atau hardware troubleshooting, memeriksa disket yang rusak, dan juga mengatur ulang isi hard disk. Satu lagi komponen software yaitu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan bagian perangkat lunak yang sangat banyak dijumpai dan terus berkembang. Contoh dari perangkat ini adalah pengelolaan data dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh perangkat lunak komputer. Yang pertama, software system. Perangkat lunak yang digunakan sebagai sistem operasi dalam komputer untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta memberikan informasi kepada user, contohnya Linux, Mac, dan juga Windows. Yang kedua, software browser, yaitu untuk mencari informasi tertentu yang dibutuhkan dalam internet, contohnya Opera Mini, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, dan UC Browser. Dan yang ketiga yaitu Microsoft Office, perangkat lunak yang dibuat dan dirancang khusus untuk menunjang pekerjaan di dalam perkantoran ataupun sekolah, contohnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Publisher. Selanjutnya sistem operasi atau operating system bisa disingkat dengan OS. OS adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Fungsi OS ada 8, yaitu yang pertama Resource Manager untuk mengalokasikan sumber daya. Maksud dari sumber daya di sini adalah hardware seperti memori, CPU, printer, disk drive, dan perangkat lainnya. Yang kedua, koordinator, yaitu menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga, interface sebagai perantara antara pengguna atau user dengan hardware untuk menyediakan lingkungan yang bersahabat atau mudah digunakan, atau bisa disebut dengan user friendly. Pengguna tidak akan dikhawatirkan dan dirumitkan oleh bahasa mesin atau perangkat level bawah. Yang keempat, guardian, yaitu menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberi pengawasan pada pembacaan atau penulisan atau eksekusi data dan program. Yang kelima, gatekeeper, mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang mereka kerjakan ketika telah masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, optimizer, menjadwalkan pemasukan atau input oleh pengguna, pengakses basis data, proses komunikasi, dan pengeluaran atau output untuk meningkatkan kegunaan. Yang ketujuh ada akuntan, yaitu untuk mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pemanggilan perangkat, dan juga discharge dan waktu koneksi terminal. Yang terakhir ada server, untuk menyediakan layanan yang sering dibutuhkan pengguna, baik secara eksplisit maupun implisit, serta mekanisme akses file. Tujuan operating system sendiri yaitu bertujuan untuk mempermudah pengguna komputer. Dari sudut pandang sistem komputer, sistem operasi dapat dianggap sebagai alat yang bertujuan untuk mendapatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi ini ialah manajer bagi sumber daya yang meningkatkan konflik permintaan sumber daya secara efisien. Jadi dari sudut pandang tujuan sistem operasi itu sendiri, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan program aplikasi dan menyelesaikan masalah pengguna. Yang terakhir, penerapan IT di beberapa bidang. Di sini ada dua contoh. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan. Manfaat teknologi informasi di bidang pendidikan tentunya sangat membantu proses belajar mengajar. Seperti yang sudah kita rasakan, kegiatan belajar mengajar tak jauh-jauh dari peran buku. Semua hal yang dituliskan untuk keperluan referensi bahan ajar dan pembuatan tugas-tugas sekolah bersumber dari sebuah buku.
Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kita bisa memanfaatkan media internet atau sering disebut dengan e-learning untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa ditemukan di buku. Selain itu, dalam hal pendaftaran sekolah yang dahulunya harus datang ke sekolah yang diinginkan, sekarang sudah mulai menerapkan registrasi berbasis online yang dinilai sangat menghemat waktu dan juga lebih efisien. Bahkan sekarang ada universitas yang memberikan fasilitas belajar mengajar jarak jauh. Melalui perantara internet, kita sudah bisa terhubung dengan dosen tanpa harus bertatap muka secara langsung. Yang kedua, pada bidang kesehatan, manfaat teknologi informasi juga sangat berjasa dalam bidang perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien harus ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga bisa dilakukan dan diarsipkan di komputer. Hal ini sangat memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Rekam medis berbasis komputer ini meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium. Sekian pembahasan dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.